Pagi hari ini, ya Bapa yang baik, sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan kami sadar, Roh-Mu ada atas kami pagi hari ini. Kami siapkan hati kami tatkala kami datang di hadirat Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang memampukan kami untuk tetap terus ada, memuji dan menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Apapun badai hidup yang hari-hari ini kami hadapi, kami tahu ketika kami menyembah Yesus, kami kuat. Ada damai sejahtera, ada penghiburan, ada sukacita tatkala kami datang di hadirat Tuhan. Itu sebabnya kami umat-Mu di rumah kami masing-masing, ya Bapa. Tatkala kami mengangkat suara kami menyembah-Mu, disitulah kami tahu Tuhan menguatkan kami, Tuhan menghiburkan kami, Tuhan meneguhkan iman kami. Bahkan hari ini tatkala kami memuji menyembah Tuhan, kami tahu setiap kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Sebab demikian firman Tuhan, Engkau Allah bersemayam, Engkau Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, ya Tuhan. Pagi hari ini, ya Bapa yang baik, betul kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, tapi di rumah kami masing-masing kami menyembah Tuhan, kami meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kami membangun mesbah kami di hadapan Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dan kami tahu orang yang berseru kepada Tuhan akan melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Pagi hari ini kembali kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami percaya pagi ini adalah pagi berkat, pagi mujizat, pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan kami melalui firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diingatkan akan janji-janji Tuhan, sehingga hidup kami selalu penuh dengan pengharapan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan yang baru bergabung pagi hari ini. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saat yang indah bagi setiap kita untuk kembali membuka hati untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita bersyukur sebab Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang menjadi perasaan-perasaan kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang Tuhan menyertai kita, maka itu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan bilang bahwa 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tidak akan menimpamu, itu yang akan terjadi. Karena kita percaya, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu pagi hari ini, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dalam Keluaran, kita sudah ada di Keluaran pasal yang ke-6. Kemarin kita hari Jumat. Jadi doa pagi ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya live melalui Facebook, saya live melalui TikTok, saya live melalui Instagram, saya live melalui Zoom. Jadi ada 4 aplikasi yang saya pakai. Tujuannya sederhana, agar setiap kita bisa mengikuti ibadah, memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Kita kuat karena kita tahu kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Betul badai masih ada, betul pergumulan masih ada, betul masalah masih harus kita hadapi. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, disitulah kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi masalah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, sama-sama bilang sama saya kuat menghadapi masalah bersama Kristus. Amin. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Itu yang firman Tuhan katakan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita ambil Alkitab kita belajar sama-sama firman Tuhan, kita merenungkan sama-sama. Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8.
Keluaran pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 ya. Kita lihat sama-sama. Kemarin kita sudah belajar bagaimana ketika Musa dan Harun diutus oleh Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Raja Mesir atau Firaun pada saat itu bukannya takut, bukannya gentar, bukannya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, tetapi justru menambah beban terhadap bangsa Israel. Justru makin memaksa bangsa Israel dalam tekanan untuk bekerja secara paksa. Akhirnya apa? Bangsa Israel mengeluh sama Musa dan Harun, mana? Bukannya kalian membebaskan kami, tapi kami justru semakin hancur, hidup kami semakin berantakan, semakin ditekan, semakin ditindas. Itu sebabnya Musa akhirnya datang kepada Tuhan dan bersungut-sungut mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau utus aku? Dan kenapa engkau memperbebankan lebih lagi masalah, tekanan hidup bagi bangsa Israel? Dan kemarin kita sudah belajar, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa kadangkala ada waktunya, ada masanya Tuhan memang mengizinkan kita ada dalam tekanan hidup. Mungkin itu yang sedang saudara alami. Saya sudah berdoa pendeta, saya sudah berpuasa, tapi kenapa tekanan hidup ini masih ada dalam hidup saya? Pesan saya satu, saudara dikasih dalam Tuhan, tetap bersyukur. Kenapa? Karena bangsa Israel pun demikian. Mereka semakin mengalami tekanan, mereka semakin mengalami penindasan. Tapi ternyata itu adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter mereka. Itu adalah cara Tuhan untuk memaksa kita untuk lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Amin. Nah, coba kita lihat sama-sama selanjutnya dalam Keluaran pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Apa Tuhan bilang? Akulah Tuhan. Saudara, perkataan ini membuktikan kepada Musa bahwa ketika Musa datang kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, kenapa engkau mengutus saya? Sedangkan yang terjadi bukannya bangsa Israel dilepaskan, tapi justru beban mereka semakin ditambah. Tuhan bilang begini sama Musa, akulah Tuhan. Maksudnya apa? Dengan kata lain, Tuhan sedang mengingatkan Musa, apapun yang terjadi, aku Tuhan, aku yang mengatur segala sesuatunya. Aku berkuasa, aku berdaulat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita punya beban yang begitu berat dalam hidup ini, jangan lupa kita masih punya Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo sama-sama kita mengingatkan diri kita. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Ayo sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita mau mengatakan ini supaya apa? Supaya kita ingat, kalau kita bilang kita masih punya Tuhan, kita nggak mungkin jalan sendiri, saudara. Kalau kita bilang kita masih punya Tuhan, kita tahu Tuhan bela perkara kita. Kalau kita bilang kita masih punya Tuhan, andalkan Tuhan, jangan pakai kekuatan kita. Karena ada kalanya kekuatan kita terbatas, kekuatan kita mentok, kekuatan kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Ini waktunya saya datang kepada Tuhan. Ini waktunya saya berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya masih punya Tuhan. Amin. Ini perkataan yang disampaikan kepada Musa. Akulah Tuhan. Ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erangan orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah lupa terhadap janjinya. Amin. Tuhan tidak pernah lupa terhadap janjinya. Kalau Tuhan berjanji, Dia menyertai kita, dan itu yang akan Dia buat dalam hidup kita. Namanya disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai saudara dan saya. Karena itu kita mengerti, apapun yang kita gumuli, apapun yang kita hadapi, apapun masalah kita yang kita bilang, Tuhan aku udah gak kuat, aku udah gak sanggup, aku udah lelah. Ingat, engkau bersama Tuhan. Engkau tidak pernah berjuang sendiri, Bu. Engkau tidak pernah berjuang sendiri mempertahankan rumah tanggamu. Selama engkau datang kepada Tuhan, engkau berdoa, Tuhan bela rumah tanggamu. Pak, engkau gak pernah berjuang sendiri, Pak.
Ada Tuhan yang membela perkaramu. Selama engkau lipat tangan masuk kamar, berlutut kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi pembela bagi kita. Engkau yang hari-hari ini merasa dirugikan, engkau yang hari-hari ini merasa mengalami ketidakadilan, ingatkan dirimu bahwa engkau masih punya Tuhan. Itu cukup bagi kita ketika kita sadar kita masih punya Tuhan. Ayat yang keempat, aku sudah mendengar juga orang-orang Israel telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, lagi-lagi Musa disuruh oleh Tuhan, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ini pesan Tuhan yang disampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Tetapi sebelumnya Musa diingatkan oleh Tuhan, aku adalah Allah yang mengikat perjanjian. Maksudnya begini saudara, ketika Musa dipercayakan untuk menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel, ini merupakan janji Tuhan yang mungkin belum tergenapi pada saat itu, tapi Tuhan yang berjanji Dia akan menepati apa yang Dia janjikan. Amin. Dia akan menepati apa yang Dia janjikan buat saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Musa, bilang sama mereka bangsa Israel, akulah Tuhan, akan membebaskan kamu dari kerja paksa. Ayat 6, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Begitu banyak diingatkan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Ingat, aku berjanji nih, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa. Aku akan membebaskan kamu dan membawa kamu masuk ke dalam tanah perjanjian sesuai dengan apa yang aku ikat dalam perjanjianku, kata Tuhan, dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang akan dibuat oleh Tuhan. Karena saudara, firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, firman Tuhan katakan, melainkan akan mengerjakan apa yang aku perintahkan dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Itu yang akan Tuhan buat. Tuhan akan menepati janjinya dalam kehidupan setiap kita. Sekarang jadi pertanyaan, sudahkah kita memegang janji Tuhan? Sudahkah kita beriman terhadap janji Tuhan? Atau kita hari-hari ini jangan-jangan mulai meragukan, aduh bisa nggak ya Tuhan pulihkan rumah tangga saya? Aduh bisa nggak ya Tuhan pulihkan ekonomi saya? Aduh bisa nggak ya Tuhan pulihkan kesehatan saya? Kita penuh dengan keraguan-raguan, kita penuh dengan ketidakpercayaan. Itu yang menjadi keputusan kita apa? Apakah kita tetap masih mau memegang janji Tuhan, atau kita mulai kehilangan pengharapan? Ayat 8, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Jadi pesan dari Tuhan yang disampaikan kepada Musa, Musa teruskan. Alkitab bilang Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi lihat saudara, apa respon orang Israel? Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka apa? Putus asa. Mereka nggak mau mendengarkan Musa lagi. Kenapa? Karena semenjak Musa dan Harun datang, hidup mereka tambah susah. Mereka semakin ditindas oleh Firaun. Itu sebabnya Alkitab mencatat ketika Musa menyampaikan pesan Tuhan kembali kepada mereka, Alkitab katakan mereka tidak mau mendengarkan karena mereka putus asa. Mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini mengalami putus asa. Kenapa? Karena keadaan gak berubah. Saya udah berdoa pendeta, saya udah berpuasa, saya udah lakukan menjadi bagian saya, tapi gak berubah pendeta keadaan. Aduh, jangan-jangan Tuhan itu gak ada ya. Aduh, jangan-jangan Tuhan itu gak tolong saya, gak bela saya. Atau jangan-jangan penuh dengan keraguan-raguan karena dampak dari keputus asa. Bangsa Israel juga mengalami hal yang sama. Mereka putus asa, saudara dikasih dalam Tuhan. Mereka putus asa dengan apa? Dengan
ketika Musa dan Harun datang, tidak lagi mereka melihat kerja mereka justru semakin diperberat gitu loh. Padahal seharusnya tujuannya kan membebaskan saya, membebaskan kami gitu. Tapi kenapa justru kalian datang, justru hidup kami tambah susah? Ini yang terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika Musa menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel, pesan janji Tuhan bahwa engkau akan dibebaskan, engkau akan dikeluarkan dari tanah perbudakan, dan engkau akan masuk dalam tanah yang aku janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Alkitab katakan bangsa Israel putus asa karena perbudakan yang berat itu. Ayat 9, kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Musa, pergilah menghadap, katakan kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ayat 11, sekarang giliran Musa yang putus asa. Dari perkataan Musa ayat 11, Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mau mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Tadinya bangsa Israel putus asa. Sekarang ketika Musa disuruh Tuhan untuk menghadap Firaun, untuk sampaikan apa yang Tuhan ngomong, sekarang giliran Musa yang putus asa. Aduh, bangsa Israel aja gak mau dengerin saya Tuhan, apalagi Firaun. Saudara dikasih dalam Tuhan, baik bangsa Israel maupun Musa, dia mengalami putus asa. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayat 12 sebelumnya kita selesaikan dulu. Demikianlah Tuhan akan berfirman. Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Baik bangsa Israel di ayat 8 mengalami putus asa oleh karena penindasan yang berat, maupun Musa sendiri ketika mendengarkan firman Tuhan untuk menyampaikan kepada Firaun. Musa bilang, aduh, bangsa Israel aja gak mau mendengarkan saya, apalagi Firaun. Ini membuktikan hopeless, keputusasaan itu ada. Benih keputusasaan itu ada dalam hati setiap manusia. Bukan cuma bangsa Israel, bukan cuma Musa. Setiap manusia punya benih keputusasaan itu. Tapi kita mesti sadari, ketika suatu keadaan terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan, yang memutuskan untuk putus asa atau tetap berpengharapan itu adalah saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya yang memutuskan. Bukan keadaan, bukan orang lain yang memaksa saya untuk putus asa, no. Tetapi diri kita sendirilah yang memutuskan untuk apakah saya mau putus asa dengan keadaan ini, atau saya mau tetap memiliki pengharapan sekalipun saya belum melihat keadaan berubah. Siapa yang memutuskan? Saudara dan saya. Jadi putus asa itu bukan pilihan. Kalau kita diperhadapkan, karena setiap kita diperhadapkan dengan pilihan hidup, saudara. Kita mau memilih putus asa atau kita tetap mau berpengharapan, beriman kepada janji Tuhan, itu yang memutuskan kita. Orang lain gak bisa paksa kita. Keadaan di sekeliling kita gak bisa menentukan itu dalam hidup kita. Kitalah yang memutuskan apakah saya mau putus asa menghadapi masalah pergumulan saat ini, atau saya mau tetap berharap, tetap berpegang kepada janji Tuhan dan beriman hal-hal yang dahsyat. Kita yang memutuskannya. Kita yang mengambil keputusan itu. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8. 2 Korintus 4 ayat 8 bilang begini Rasul Paulus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun apa? Namun tidak putus asa. Kami ditindas tapi tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Mungkin akal kita bisa mentok gitu saudara, tapi jangan sampai kita putus asa. Mungkin jalan-jalan yang kita hadapi udah gak ada lagi jalan keluar, tapi jangan sampai kita putus asa. Karena spirit untuk roh putus asaan ini sedang ditabur di dunia ini saudara. Kenapa? Agar anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan.
Ketika kita anak-anak Tuhan mulai kehilangan pengharapan, disitulah iblis memainkan perangnya untuk membuat kita apa? Menyembah dia. Karena ketika kita kehilangan pengharapan, hidup kita liar. Orang yang kehilangan pengharapan, hidupnya asal-asalan. Ya udahlah, jalan hidup begini-begini aja, senang-senang, minum mabuk tiap hari, lakukan hal-hal yang aku suka. Karena apa? Karena kehilangan pengharapan. Buat apa lagi saya berharap sama Tuhan, pendeta? Jawaban-jawaban doa nggak dilihat sampai hari ini. Karena putus asa. Dan tahukah saudara, ini yang terus akan saya ulang-ulang mengingatkan setiap kita. Keputusasaan kita yang menentukan, bukan keadaan, bukan orang lain. Kita secara sadar dengan pikiran kita, saya putus asa. Nah, saya pelajari juga saudara, dalam Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga bilang begini. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia. Lihat, penulis Ibrani sudah mengingatkan kita, ingat selalu akan Tuhan. Ingatlah selalu akan Tuhan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi ingat selalu akan Tuhan Yesus. Dia mengalami penindasan, dia mengalami ejekan, dia mengalami bantahan, dia mengalami hinaan dari orang-orang berdosa. Ingat selalu. Dengan demikian ketika kita menghadapi masalah, kita nggak gentar. Kenapa kita nggak gentar? Karena kita tahu Yesus pernah mengalami hal yang sama dan dia keluar sebagai pemenang. Saudara dan saya, ketika kita mengalami hal yang sama, ingat selalu akan Dia, supaya kita nggak jadi orang-orang yang putus asa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus selalu ingat Yesus. Saya harus selalu ingat Yesus. Kenapa? Dengan kita mengingat Yesus, hidup kita penuh pengharapan. Yesus mengalami penindasan, Yesus mengalami penganiayaan, Yesus disalib karena Dia mengasihi saudara dan saya. Masakan kita nggak mau berjuang? Yesus aja nggak pernah berhenti berjuang untuk menyelamatkan kita. Dia mau sampai tetes darah penghabisan, membuktikan bahwa kita dikasihi oleh. Masa sekarang kita sudah masuk dalam kasih Tuhan, tidak mau berjuang buat diri kita sendiri? Ingatlah selalu akan Dia. Karena ketika kita mengingat akan Tuhan, kita sungguh akan melihat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, saya pelajari putus asa ini tidak terlihat, tapi ini dampak yang jelas dari orang-orang yang tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu apapun bisa terjadi, tapi Tuhan atur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Tapi orang-orang yang hidupnya tidak dekat dengan Tuhan, dia akan mengalami keputusasaan. Kenapa? Karena dia merasa, aduh saya udah buat ini, saya udah lakukan ini, saya udah melakukan itu, tapi kenapa saya belum lihat jalan keluar? Kenapa saya belum lihat ada kesempatan untuk saya bisa bangkit? Saudaraku, dengar baik. Kalau memang Tuhan sedang mendidik dan mendewasakan kita, maka memang kita harus berada di padang gurun. Kalau memang Tuhan izinkan ada proses dalam hidup kita, ya itu yang harus kita jalani. Kita nggak bisa menghindar. Karena pendidikan iman itu harus ada dalam kehidupan setiap kita. Dan pendidikan iman itu seringkali datang melalui masalah, melalui pergumulan hidup, bahkan melalui rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita. Sehingga kita akhirnya didewasakan, kita dididik, kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang kakinya kuat menghadapi badai. Karena terkadang ketika kita berdoa, Tuhan tidak menghilangkan badai dalam hidup kita, tapi Tuhan menguatkan kaki kita untuk menghadapi badai, agar kita keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apa sih dampak orang putus asa? Yang pertama, dampak orang putus asa saya pelajari, orang ini akan gampang cari jalan pintas. Kenapa seseorang cari jalan pintas? Karena putus asa. Saya udah berdoa, pendeta, Tuhan gak jawab-jawab. Udahlah, mendingan saya ke Gunung Kawi. Mendingan saya ke Gunung Kidul, baca-baca di sana dapat. Karena dia beranggapan, saya udah berdoa pendeta, tapi gak pulih-pulih rumah tangga saya.
Saya berdoa tapi ekonomi saya nggak pulih-pulih. Kayaknya bener deh kata orang, coba deh lu datang deh ke Gunung Kawi, Gunung Kidul, atau lu cari deh ke orang pinter ini, mungkin dia bisa tolong lu. Jalan pintas akan dia terima. Kenapa? Karena dia sudah putus asa. Dan ini sangat mengerikan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada orang akan mengambil jalan pintas, padahal Tuhan sudah akan menyediakan jalan keluar. Tuhan tidak sediakan jalan pintas buat kita, Dia sediakan jalan keluar buat kita. Hati-hati, saudaraku. Ketika kita mulai kehilangan pengharapan, kita putus asa, maka kita akan melakukan segala cara, menghalalkan segala cara. Dampak yang kedua dari orang yang mengalami keputusasaan, orang ini akan sulit untuk mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena udah putus asa. Nah udahlah, gak mungkin juga Tuhan bisa tolong saya. Gak mungkin lah. Hidupnya penuh dengan ketidakmungkinan. Dia gak percaya lagi bahwa Tuhan sanggup buat sesuatu dalam hidupnya. Gak percaya. Kenapa? Karena udah putus asa. Lihat bangsa Israel. Ketika Musa menyampaikan pesan Tuhan bahwa aku akan membebaskan kamu, bangsa Israel udah putus asa. Udah gak mungkin lah, kita udah ditindas, kita udah mengalami beban yang berat. Dampak dari keputusasaan seseorang, dia akan sulit melihat mujizat dalam hidupnya. Sulit. Kenapa? Karena dia udah putus asa. Orang putus asa udah membuat temboknya sendiri, bentengnya sendiri, dengan segala tidak mungkin. Sehingga orang mau ngomong apa, orang mau ngingetin apa, dia udah putus asa. Itu spirit, saudara. Roh keputusasaan yang akhirnya memuasai hidupnya, yang akhirnya membuat dia semakin apa? Semakin terpuruk. Hidupnya akan semakin hancur, hidupnya akan semakin terpuruk. Kenapa? Karena putus asa. Mengerikan. Tapi jangan lupa, dari awal saya bilang, putus asa keputusan. Saya yang memutuskan untuk putus asa atau tetap berpengharapan, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Kita yang memutuskan. Kita pilih yang mana. Kalau kita pilih putus asa, maka dampaknya jelas tadi. Kita akan menghalalkan segala cara, kita akan sulit melihat mujizat, dan hidup kita akan semakin hancur, semakin terpuruk. Apakah kita mau seperti ini? Saya pikir nggak ada yang mau. Kalau gitu kita harus memutuskan mengambil yang satu. Apa itu? Tetap berharap, tetap setia, tetap berpegang. Kalau memang Tuhan sedang izinkan proses, kita pegang firman Tuhan bahwa apapun yang terjadi, masalah, pergumulan, tantangan yang menimpa hidup saya tidak akan melebihi kekuatan saya, sebab Tuhan setia. Orang sampai putus asa karena dia berpikir apa? Berpikir udah gak ada lagi jalan keluar, berpikir udahlah gak mungkin bisa. Akhirnya dia putus asa. Nah, saya pelajari, seorang akan mengalami keputusasaan. Yang pertama, seseorang bisa mengalami keputusasaan dalam rumah tangganya. Dia putus asa terhadap suaminya, dia putus asa terhadap istrinya, dia putus asa terhadap mendidik anak, dia putus asa terhadap menjalani hidup bersama dengan mertua dan menantunya. Dia putus asa. Yang pertama saya pelajari, kenapa seorang bisa mengalami keputusasaan. Yang pertama, jelas, karena dia memutuskan untuk putus asa. Setiap kita memutuskan untuk putus asa, maka itu yang akan kita hadapi. Kita akan jadi orang-orang yang gampang sekali putus asa. Ya. Jadi mulai hari ini jangan memutuskan untuk menjadi orang-orang yang putus asa. Tapi kita harus jadi orang-orang yang memilih untuk tetap terus berharap kepada Tuhan, untuk tetap terus memegang janji Tuhan, dan untuk tetap terus percaya bahwa sampai hari ini masih ada mujizat dalam hidup kita. Ya, jadi yang pertama saya pelajari, seorang akan mengalami keputusasaan ketika dia memutuskan untuk putus asa. Yang kedua, seorang akan mengalami keputusasaan ketika fokus hidupnya hanya kepada masalah. Saudaraku, sampai kapanpun selama kita tinggal di muka bumi, selama kita memijakkan kaki kita di tanah bumi ini, kita akan selalu punya masalah. Makanya selalu saya bilang, gak usah cari-cari masalah lah. Masalah itu datang dengan sendirinya, gak usah dicari. Makanya kalau kita udah tahu kita udah punya masalah, hidup jangan cari masalah. Jadi berkat aja buat orang lain. Di sosial mediamu, di kehidupanmu sehari-hari, jadi berkat aja buat orang lain. Nggak usah ngomongin orang, nggak usah fitnah orang, nggak usah ngegosipin. Urus aja diri kita, bantu orang lain, tolong orang lain, doakan orang lain, kuatkan orang lain. Itu panggilan kita. Nggak usah cari masalah. Masalah tanpa kita cari datang sendiri, saudara. Datang sendiri dia. Iya kan? Karena itu yang kedua saya pelajari, fokus hidup kita. Orang akan mengalami keputusasaan ketika fokus hidupnya
Hanya kepada masalah. Aduh pendeta, masalah saya nggak selesai-selesai ini. Aduh pendeta, pergumulan saya nggak selesai-selesai. Aduh pendeta, masih ada masalah ini. Datang masalah yang satu, belum selesai masalah yang satu, datang masalah yang baru. Masalah baru belum selesai, datang masalah yang lebih baru. Itulah kehidupan. Tapi bukan berarti karena ada masalah lalu kita putus asa kan. Kalau kita tahu kita punya masalah, ingat kita juga masih punya Tuhan. Amin. Makanya fokus hidup kita jangan ke masalah. Karena ketika fokus hidup kita ke masalah, kita akan semakin hancur, semakin terpuruk. Fokus hidup kita kemana dong pendeta? Kepada Tuhan dong. Karena kita tahu kita masih punya Tuhan nih. Masa kita gini saudara, di dalam hidup kita percaya kita masih punya Tuhan. Itu pun kalau saudara percaya saudara masih punya Tuhan, kan begitu. Kita masih punya Tuhan. Tapi di sisi lain kita juga tahu saya sedang menghadapi masalah, saya sedang menghadapi pergumulan. Kalau saya punya Tuhan, tapi di sisi lain saya punya masalah, maka saya harus membesarkan Tuhan dalam hidup saya untuk mengatasi masalah saya, bukan membesarkan masalah saya sehingga Tuhan saya semakin mengecil. Siapa yang memutuskan? Membesarkan masalah atau membesarkan Tuhan? Kita yang memutuskan. Tuhan yang menjadi pembela kita. Tuhan yang membukakan setiap jalan-jalan dalam kehidupan kita. Dia yang membukakan setiap rencana-rencana yang baik. Sekalipun di sisi lain kita masih punya masalah, kita masih punya pergumulan. Apa yang mau kita pandang saat ini? Masalah yang kita pandang atau Tuhan yang kita pandang? Kembali lagi itu dari keputusan di kita. Yang ketiga, yang terakhir, seorang akan mengalami keputusasaan ketika yang pertama memutuskan untuk putus asa. Yang kedua, seorang akan mengalami keputusasaan ketika fokus hidupnya hanya kepada masalah yang dia lihat, masalah sampai tidur pun dia mikirin masalah. Makanya banyak orang insomnia nggak bisa tidur karena mikirin masalah. Mikirin orang yang nyakitin dia, mikirin orang yang hianati dia, mikirin suami yang kepala batu, mikirin istri yang memberontak. Terus itu yang dipikirin. Sampai malam pun dia masih mikir, nggak tidur, udah kayak zombie saudara. Stop pikirin masalahmu, mulai kembali fokus hidup kepada Tuhan. Pelan tapi pasti engkau akan lihat satu persatu masalahmu akan Tuhan selesaikan. Selama engkau hidup kepada Tuhan, engkau taat, engkau setia, engkau fokus kepada Tuhan, cari Tuhan, bersyukur, engkau akan lihat satu persatu masalahmu akan Tuhan selesaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, seorang akan mengalami keputusasaan ketika dia tidak lagi mengimani atau tidak lagi hidup dalam janji-janji Tuhan. Ketika Tuhan mengutus Musa dan Harun menyampaikan pesan janjinya, Tuhan mengingatkan dengan garis bawah yang besar, saudaraku, bahwa akulah Allah yang menjanjikan. Berarti harusnya bangsa Israel memegang, oh ini janji Tuhan, berarti someday, suatu hari nanti atau suatu saat nanti Tuhan akan lakukan ini dalam hidup saya. Harusnya itu yang mereka pikirkan. Tapi mereka mengacuhkan, bahkan mereka putus asa. Berarti orang yang putus asa, dia mengesampingkan janji Tuhan dan mengutamakan keegoannya. Tetapi sebaliknya, kalau dia tetap terus memegang janji Tuhan, maka dia akan melihat bahwa putus asa itu gak ada gunanya. Buat apa saya putus asa? Karena saya tahu janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saya. Manusia berjanji bisa diingkari, tapi kalau Tuhan berjanji, dia pasti genapi apa yang dijanjikan. Itu sebab yang ketiga saya bahas, orang yang mengambil keputusasaan, mengalami keputusasaan ketika dia tidak lagi hidup dalam janji-janji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya pertanyakan hari ini, masihkah kita tetap memegang janji Tuhan? Masihkah kita semangat untuk cari Tuhan? Karena ketika orang mulai kehilangan semangat untuk mencari Tuhan, sebaliknya dia sedang semangat untuk menjadikan dirinya seorang yang mengalami keputusasaan. Saya berdoa agar setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung, baik di TikTok, baik di Zoom, Instagram maupun Facebook, setiap umat Tuhan tidak memiliki roh keputusasaan. Kenapa? Karena kita tahu kita masih punya Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sadar betul, dalam kami mengiring Tuhan masih banyak pergumulan, masih banyak tantangan, masih banyak masalah yang harus kami hadapi. Tapi kami tahu kami selalu bisa mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Pagi hari ini ya Bapa,
Kami datang kepadamu karena kami tahu firman-Mu meneguhkan kami. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan termaterai dalam kehidupan kami. Kami sadar selama kami ada di muka bumi ini, kami tidak bisa lepas dari setiap pergumulan, masalah, tantangan hidup. Tapi kami juga mesti ingat bahwa selama kami ada di muka bumi memiliki masalah, kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Tuhan mengingatkan kami, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu yang menjadi jaminan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya pagi hari ini ya Bapa, kami umat-Mu datang kepadamu mengucap syukur buat setiap benih firman yang kami dengar pagi hari ini. Kami percaya karena kami tahu hari ini bukan suatu kebetulan kami boleh menghampiri tahta Tuhan, mendengar firman-Mu, dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan sudah atur sehingga apapun yang kami gumuli, kami tetap terus memiliki pengharapan yang teguh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berperkara dalam kehidupan mereka. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Sekalipun kami harus menghadapi tantangan, kami harus menghadapi pergumulan. Sampai hari ini kami belum melihat doa-doa kami dijawab, tapi kami tetap mau memutuskan untuk tetap percaya bahwa janji-Mu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Ini yang kami imani ya Tuhan. Apapun keadaan hari-hari ini tidak bisa menentukan apakah kami harus putus asa atau tetap berpengharapan. Kamilah yang memutuskan hal ini. Itu sebabnya hari ini kami mau memutuskan bahwa setiap keputusasaan tidak ada gunanya dalam hidup kami, selain membuat hidup kami semakin hancur, semakin terpuruk. Tapi ketika kami sadar Tuhan punya janji dalam hidup kami, berpengharapanlah kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu satu saat kami akan melihat Tuhan memulihkan keberadaan setiap kami. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong agar setiap kami tetap terus setia mengiring Tuhan. Hamba menyerahkan setiap pergumulan umat-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Hamba doa sehingga setiap mereka anak-anak Tuhan mengikuti live dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berpengharapan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berpegang teguh kepada janji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu menepati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Hari ini hamba ucapkan berkat buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka gumuli, permasalahan, pergumulan rumah tangga mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Allah campur tangan sehingga pemulihan terjadi, relationship terjadi, pemulihan terjadi antara suami dengan istri, anak-anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak. Terjadi rekonsiliasi dalam keluarga rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak Tuhan tetap terus berpengharapan kepada Tuhan dan mereka melihat mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa juga kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Jika saudara sakit hari ini, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita pegang janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita, Dia menyembuhkan kita. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa sehingga setiap mereka yang hari ini mengalami kelemahan tubuh, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus dari Nazaret. Turun kuasa kesembuhan, dan oleh bilur-bilur mereka yang sakit di rumah mereka masing-masing sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus, terjadi kuasa pemulihan. Kami percaya dan kami imani kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, biarlah Allah yang memberkati masa muda mereka. Kami percaya masa muda mereka baru seperti burung Raja Wali, terbang tinggi dengan kekuatan sayap Tuhan. Tuhanlah yang memberkati masa depan mereka. Dan mereka yang hari-hari ini mencari pasangan hidup juga Tuhan yang mempertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Allah membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Ketika mereka mencari, maka mereka menemukan. Di dalam nama Yesus terjadi dalam hidup mereka. Hamba juga pada akhirnya berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang bergumul buat ekonomi mereka, buat usaha, buat pekerjaan mereka, buat bisnis mereka.
ada ketakutan yang dunia tawarkan di hari-hari ini Tuhan, mengenai apa yang mereka kerjakan, bisnis usaha mereka yang nantinya katanya akan tergoncang. Tuhan Yesus, kami percaya selama kami berpegang kepada Tuhan, apapun yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Itu sebabnya kami ucapkan berkat setiap apa yang dikerjakan anak-anak Tuhan, usaha, pekerjaan, bisnis mereka, dagang mereka, studi mereka, demi nama Yesus tidak akan tergoncangkan ketika mereka berharap dan memegang Tuhan. Karena apa yang dapat digoncangkan akan digoncangkan, tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan tetap keluar sebagai orang-orang yang menang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima janji Tuhan, kami terima dan kami imani di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa mungkin buat suami mereka, buat istri mereka, buat anak mertua, menantu, om, tante, keponakan mereka, atau mungkin teman-teman mereka yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sebutkan nama mereka satu persatu di hadapan Tuhan. Kami mau membawa nama mereka di dalam altar kudus Tuhan. Kami doa agar Allah menuntun mereka, Tuhan mengarahkan jalan mereka, untuk mereka melihat terang Tuhan, dan mereka datang kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sebutkan nama-nama ini. Kami rindu mereka dijamah, dilawat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami percaya kota di mana kami tinggal adalah tempat kesejahteraan kami, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu kami mau berdoa buat kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kota kami aman. Mari saudara ucapkan berkat buat kotamu, ucapkan shalom buat kota di mana engkau tinggal. Di dalam nama Yesus kota kami diberkati, kota kami aman, kota kami dijauhkan dari bencana alam. Dalam nama Tuhan Yesus perlindungan sorga ada atas kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kuasa lawatan Tuhan nyata atas kota kami. Kami berdoa ya Bapa, sehingga tempat di mana ada kami tinggal di kota kami ada kerukunan, ada kedamaian. Bahkan kami beribadah, dapat beribadah dengan tenang, dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin pemerintahan kota yang ada, kami doa biar hidup dalam tuntunan dan arahan kuasa Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Kami berdoa penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia ekonominya bertumbuh, Indonesia ekonominya maju, Indonesia ekonominya kuat. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, ekonomi Indonesia tidak tergoncangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa buat kemajuan dan hal-hal yang baik atas bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pemimpin-pemimpin kami yang ada ya Bapa. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Tuhan memberkati Wakil Presiden, Tuhan memberkati setiap jajaran menteri, Tuhan memberkati Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka. Tuhan memberkati para gubernur, para bupati, para wali kota, para lurah, para camat, para RT RW di dalam bangsa kami. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan tolong sehingga setiap anak-anak Tuhan terus berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, dan pada akhirnya kami lihat Tuhan berperkara atas pemimpin-pemimpin kami, diberikan roh kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu, roh takut akan Tuhan. Bahkan kami doa biar Tuhan yang menyingkapkan setiap niat rancangan orang jahat memecah belah, adu domba atas bangsa kami, disingkapkan, dibukakan dan digagalkan dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka tetap diteguhkan hati mereka, mereka mengalami lawatan Tuhan, dan mereka beriman akan janji Tuhan. Kami percaya mulai hari ini kami mau memutuskan untuk tetap terus mengiring Tuhan. Kami mau memutuskan untuk tetap terus memegang janji Tuhan yang pasti akan tergenapi dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Allah. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur
Karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita pegang janji firman Tuhan. Jangan hidup dalam keputusasaan, sebab keputusasaan hanya menghancurkan hidup kita, meniadakan janji Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, putuskan untuk tetap terus memegang janji Tuhan. Apapun keadaan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.